Assalamualaikum. Hai guys. Jadi kali ini aku akan membahas tentang desktop environment Linux dari mata kuliah sistem operasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, nama aku Atini Detika dengan NIM 2202050769 dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Ini tadi di mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Sujono MKom. Definisi desktop environment adalah sebuah grafis tatap muka GUI (Graphical User Interface) pada sistem operasi Linux yang menyajikan sekumpulan icon, toolbar, wallpaper, dan shortcut yang memungkinkan user untuk memakai Linux dan mouse dan keyboard seperti pada sistem operasi Windows. Macam-macam desktop environment di Linux. 1. GNOME, XFCE, LXDE, KDE, MECE, Cinnamon, dan BitchG. Ini hanya beberapa karena banyak sekali macam-macam desktop di Linux. Jadi saya ambil contoh hanya 7 macam. Macam yang pertama aja GNOME. Nah, di sini desktop environment yang pertama ada GNOME. Bila dibandingkan dengan semua desktop environment yang ada, bisa dinilai GNOME adalah yang paling banyak disukai user pemula. Sebabnya, tampilan GNOME sangat menarik, modern, dan mudah dikustomisasi. Tapi, tahukah kalian kalau GNOME pada awalnya tidak disukai bahkan oleh Linus Torvalds, penemu Linux sendiri? Alasannya karena sulit dikustomisasi sehingga cenderung menyulitkan. Namun seiring berjalannya waktu, kritikan tersebut membuat GNOME berbenah dan kini menjadi DE dengan tampilan yang paling bagus dengan kustomisasi yang beragam. Kelebihan GNOME sendiri modern dan stylish, mudah dikustomisasi, transisi smooth, user friendly alias cocok bagi pemula. Nah, kekurangan GNOME boros pemakaian daya, memakai banyak resource seperti RAM dan GPU, tidak cocok untuk laptop atau komputer dengan spesifikasi rendah karena berat. Ini dia tampilan dari GNOME, sangat cantik dan menarik. Selanjutnya ada XFCE. Nah, di tempat kedua ada XFCE yang merupakan singkatan dari Xforms Common Environments. Desktop environments ini dikenal karena ringan dan tidak memakai banyak resource dari laptop dan PC, sehingga bisa diinstal di perangkat yang agak lawas. Oleh karena itu, XFCE tidak kalah populer dengan GNOME dalam hal pendekatannya dengan pengguna pemula. XFCE merupakan sebuah proyek yang dibangun oleh Olivier Fordans pada tahun 1996 dan terus dikembangkan oleh komunitas sampai sekarang. Kelebihan dan kekurangan XFCE. Kelebihannya ringan, bisa diinstal di PC atau laptop lawas, user friendly bagi pengguna Linux baru. Kekurangannya UI atau UX default kurang modern, aplikasinya yang terinstal sedikit. Tampilan XFCE bisa kita lihat di gambar. Selanjutnya ada LXDE yang merupakan singkatan dari Lightweight 12 Desktop Environment. Seperti namanya, desktop environment ini sangat ringan sehingga bisa diinstal di komputer lawas dengan spesifikasi hardware rendah. Namun demikian, jika sesuatu menitik beratkan pada performa, maka akan ada sesuatu lain yang dikorbankan. Dalam hal LXDE, ianya mengorbankan style. Secara garis besar, LXDE adalah open box yang ditempati LX panel di dalamnya sehingga memiliki tampilan yang lebih user friendly. Kelebihan LXDE yaitu ringan karena tidak memakan banyak resource, tampilan user friendly,
sekali, support hampir di semua distro Linux. Kekurangannya juga ada ya, yaitu tampilan kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Sayang sekali. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan LDXi sangat simple dan sangat polos ya. Kalau untuk yang suka seni itu kurang menarik. Nah, di nomor 4 ini ada KDE atau singkatan dari Gold Desktop Environment, merupakan DE yang mengambil tampilan Windows sebagai inspirasinya. Hal ini menurut kami agar memudahkan user yang ingin migrasi dari Windows ke Linux. Migrasi ya guys, kayak orang berpindah gitu. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, berikut kelebihannya, tampilan modern dan mirip Windows, cocok untuk pengguna awal yang migrasi dari sistem operasi tersebut, mudah untuk dikustomisasi, memiliki banyak software dan kompatibel. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan KDE adalah agak boros daya dan memakan banyak resource, agak berat, terus beberapa komponen cenderung sulit digunakan dan sangat ribet. Nah, ini dia tampilan dari KDE. Bisa kita lihat kayak ada lampu kelip-kelipnya gitu ya. Yang kelima ada METE, adalah Desktop Environment yang merupakan kode sumber GNOME 2 yang dikustomisasi ulang. Ada yang bilang METE dikembangkan oleh user yang merasa kecewa dengan GNOME 3. Nah, meskipun berbasis GNOME 2, tapi tim pengembangan benar-benar gigih mengkustomisasi DE ini, sehingga sejak kemunculannya pada tahun 2011, METE menjadi salah satu DE yang paling populer dan banyak disukai. Keren ya, sangat gigih. Kelebihan METE cenderung ringan seperti XPCE dan LXDE. Tampilan simple, mudah dikustomisasi. Kekurangannya, tampilan mungkin terlihat lawas mengingat GNOME 2 menjadi basis utamanya. Nah, ini dia tampilan dari METE. Selanjutnya aja, Cinnamon, salah satu pengembangan dari GNOME 3, merupakan desktop environment yang secara khusus dibuat untuk Linux Mint. Cinnamon dikenal sebagai DE yang dibuat mirip seperti Windows, sehingga membantu pengguna Linux pemula untuk mempelajari Linux dan mencintainya. Nah, Cinnamon mencoba mengenalkan dirinya sebagai DE modem dengan tetap mempertahankan tampilan tradisional. Hal ini untuk meminimalisir pengguna resort yang terlalu besar, tetapi tetap nyaman digunakan. Kelebihan dan kekurangan Cinnamon: tampilan menarik dan soft, familiar untuk pengguna Linux baru, sangat mudah dikustomisasi, seimbang antara performa dan stylenya ya. Nah, kekurangannya Cinnamon yaitu mungkin tidak cocok untuk sebagian user, sulit diinstal di selain Linux Mint, jadi nggak bisa diinstal, sangat sulit diinstal di desktop lainnya. Nah, berikut tampilan dari Cinnamon sendiri. Banyak sekali contoh yang warna hijau tampilannya. Nah, selanjutnya ada Budgie. Budgie Desktop adalah desktop environment yang dikembangkan oleh Solus Project. Bagi yang belum tahu, Solus adalah distro Linux independen di mana mereka memakai teknologi GNOME seperti GTK untuk mengembangkan Budgie sebagai desktop environment-nya. Secara garis besar, Budgie adalah gabungan dari UI modern dengan tampilan tradisional. Hal ini membuatnya seperti Cinnamon yang seimbang antara performa dan juga stylenya. Kelebihan Budgie yaitu UI modern dan tampilan yang elegan, kompak, pengalaman pengguna yang cukup bagus. Kekurangan Budgie hanya tersedia di beberapa distro Linux saja. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Budgie. Baiklah, cukup sekian materi tentang desktop environment. Apabila dari awal hingga akhir saya mohon maaf dan banyak sekali kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.